tak terasa saking banyaknya dengan Allah berikan dengan kita. Bahkan dia manusia manukina. Tidak ada seorang pun yang mau sehebat apapun, secanggih apapun teknologi maupun kemampuan otak bahkan artifisial yang saat ini mereka punya untuk menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah kalau dalam surat Ar-Rahman itu Allah menekankan dengan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak itu Ar-Rahman? 31 kali ya. Ya. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali Allah mengingatkan dengan kita, nikmat aku mana lagi nek kamu dustakah. Kalau bahasa kita bersemah kasarnya, kurang apa lagi aku ningi kabar. Ya, kata Allah kita, Bu, aku ni kurang apa ngi kamu? Kamu nak ngina lah, ada mata nak ngicek lah, ada mulut nak berjalan lah, ada keting, ya. Kamu satu ada hujan teko hidung arah ke bawah, didenganguk ke pucuk. Ya, nikmat, Bu. Pernah bersyukur kita, alhamdulillah ya Allah, satu hujan ni kan teko hidungku nganguk ke bawah, didenganguk ke pucuk. Cuba menganguk ke pucuk mana hujan, ya. Mbak tak payung ada. Ya. Ini nikmat yang sampai kita sadari ternyata luar biasa sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita ini terlalu kufur, ya, sehingga kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kembali, ya, la'adzidannakum, kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu kurang bersyukur, bahkan tak mau bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Kami ingat ibu dulu ada kanca kami, mungkin Kak Yudi tahu dengan orangnya. Ya, jadi kanca kami ini, ibu, mohon maaf ya, dia orang Padang, orang Sumatera Barat. Ya, jadi waktu di Palembang, ya, cerita Allahu yarham guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Kanci kami ini, ibu, dia ini baru buka usaha. Usahanya itu barbershop kalau kata jemaah ini. Ya, kurang ibu barbershop. Di pasar lah banyak barbershop, ya. Barbershop itu kalau bahasa kitanya tukang netak gumbak. Ada ngunian, Bu. Di pasar tuh bukan lagi tukang netak gumbak namanya, ya. Kalau kamu ke pasar, kira tulisannya barbershop, ya. Tapi intinya masih seragi tukang netak gumbak, ya. Jadi kanci kami ini di Palembang itu cerita guru kami, Bu, ya. Waktu dia awal-awal buka usaha ini, ya, awal-awal buka usaha ini masih nyiwa. Warung pada dia ndak buka usaha tu masih nyiwa, ya. Rumah masih nyewa, ya, empai berumah tangga, ya. Dan waktu guru kami Allah yarham Kiai Muhammad Nur Ghazali di Palembang, ya, jadi dia datang, ya. Biasa cara murid kalau ada guru datang ngiring datang pula, ya. Jadi datang pula dia waktu ada guru kami di hotel tinggal, ya. Dia datang, ibu, datang curhat, Pak Kiai, alhamdulillah Pak Kiai telah berumah tangga, alhamdulillah lah ada keturunan, alhamdulillah pula ini dan meniti karir, ya, dan buka usaha. Apa usaha ke Pak Kiai? Tukang cukur gumbak, ya. Ini padahal nyiwa kecil, tolong doa Pak Kiai, maka usaha kami ini lancar, maka usaha kami ini maju. Ya, alhamdulillah, ya, berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala, doa dari orang tua, doa dari guru, ternyata memang luar biasa, ya. Allah ijabah, Allah kabulkan, ya. Waktu datang tadi bermotor butut, sekian tahun lama ndak berjumpa, lama ndak bertemu, dan jarang waktu ada guru ke Palembang datang. Pada saat itu ternyata lambat waktu berjalan, lama kaki melangkah, ia pun sudah berhasil luar biasa. Ketemu lagi, ya, terkabar guru kita datang ke Palembang waktu itu, dia datang pula. Cuma lah beda, dulu datang cuma pakai motor bonceng 3, boti kata jemaah ini, Bu, ya. Ma inilah dige, ya, dige pakai motor, lah pakai mobil buka bungkus, ya, lisangking berduitnya. Datang ketika saat itu, ya, dengan kiai tadi, dengan guru, dengan orang tua, sowan bahasa jemaah ini, Bu. Sowan dengan Pak Kiai, ngobrol, cerita, ditanya, mak mana si anu kalau bahasa kita, usaha kita madae, kata Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai, mak ini badan letak gumbak itu landai kita nian.
lah di denyi lagi cabangnya lah ada 4-5 ikut berarti lah ada anak buah dan mak ini pun alhamdulillah lah ada kos-kosan, rumah, lah alap, ya, mobil, lah ada berarti lah lengkap luar biasa. Alhamdulillah kata Pak Kiai kalau mak itu. Hanya jangan lupa kalau lah sekian banyak Allah menunjuk nikmat, nikmat itu juga harus dikeluarkan infak dan sedekahnya. Ya, kata Pak Kiai, ya keluarkanlah, ya. Sini titip ngagi aku karena dia taklim kami di Tangerang, di At-Tazkir Kota Bumi Tangerang itu ada yang mondok tidak bayar sama sekali, yatim piatu, ya. Jadi kata Pak Kiai, titiplah ke sini, ya. Titiplah ke sini, kande fakir miskin, ya. Dititip nanti dibawa, ya. Apa kata Dek Kanci ini tadi, Pak Kiai, aku ni di dembata duit cash. Ya, artinya disangking berduit jemu tumbai ini, Bu, ya. Jarang batak duit cash ternyata, ya. Aku ni di batak duit cash. Insyaallah Pak Kiai, berapa lagi kamu di Palembang ni? Insyaallah masih beberapa lagi kata Pak Kiai tadi, ya. Kalau itu pagi Pak Kiai, aku kah datang insyaallah ke Batak sedekahnya, ya. Datang benar, ya, dia datang. Pas datang ini tadi diajak anak bininya bertemu lagi Pak Kiai, ngobrol cerita panjang lebar, ya. Pasti diingatkan kata Pak Kiai, mak mana nak lah disiapkah de sedekah de infaknya. Ini Pak Kiai, anakku de nomor 1 ini sampai nak masuk kuliah. Ternyata anak lebih besar, ya, li saking lama jadi bertemu waktu itu. Ini sampai nak masuk kuliah, butuh duit banyak Pak Kiai. De ini sampai nak masuk SMA, de ini sampai nak ujian, duitnya banyak, ya, kebutuhannya banyak. Rasanya Pak Kiai belum pacak aku nak mengeluarkan infak dan sedekah saat ini. Ya sudah, kalau mau itu Pak Kiai, ya, pamit balik malamnya itu Ibu, ya. Belum sempat Pak Kiai ini balik ke Tangerang, nelpon dek ini tadi. Nelpon, Pak Kiai ada di mana? Aku masih di hotel kata Pak Kiai. Ya, ada apa nak kata Pak Kiai tadi? Pak Kiai, rumahku terbakar galo Pak Kiai. Usahaku kemalingan galo Pak Kiai. Anakku dek ini tadi kasih makan narkoba Pak Kiai. Dek ini tadi kasihlah hamil duluan. Ternyata setelah sekian lama diingatkan untuk harta yang dia miliki tak mau mengeluarkannya, li saking pengegit luar biasa ketika harta dititip oleh Allah tidak membuat semakin dekat dengan Allah, bertubi-tubi dan berlipat ganda rekening dari Allah langsung turun. Ya, makanya itulah cara Allah Ibu. Ya, kalau diingatkan dengan cara baik, mungkin lewat orang-orang sekitar kita, mungkin lewat keluarga kita, mungkin lewat tetangga kita, maka di sana sebenarnya ketika kita mengeluarkan zakat infak sedekah kita, ini sebagai tanda kalau kita dan bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita gegalan yang datang ini selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Ini baik berupa nikmat itu berupa kesenangan ataupun ketidaksenangan. Artinya ada yang Allah unjukkan lagi kita itu berupa kebaikan yang kita anggap ataupun keburukan yang kita anggap. Tetapi yakinlah tuapu kina yang didatangkan lagi Allah, apapun yang dihadirkan oleh Allah adalah yang terbaik untuk kita. Ya, kadang-kadang kita nganggap nek terjadi ngai kita ni, nek Allah datangkan ngai kita, no, ini bukan benar hitungan kami, kecul benar parapan kami. Jangan salah, siapa tahu di balik musibah, di balik yang tidak kita inginkan, Allah sedang berusaha menyelamatkan kita. Allah sedang memberikan jalan untuk kebaikan kita. Ya, bahkan kadang-kadang kalau nek kita gawe ka berhasil gale, sukses gale, jadi gale, malah ditakutkan kita dek keruan agi ngagi daratan, dek keruan agi ikut ngagi pala. Kalau cerita jememadae, ya, kalau dulu belanja di pasar Ramadan nunjuk masih pakai tangan, amerga kau mak inilah sampai 50 berapa Bu? 52, 53. Khawatirnya kalau kau buahnya luluk 2 tahun lewat, ya, 2 tahun lewat luar biasa buah kau itu Bu. Banyaknya luar biasa, ya, cuma harganya, ya,
reganya kan cuma 30 paling mahal, 28, 25. Ya. Tapi tahun ini 50 cuma buah kawinnya. Itulah adilnya Allah, Bu. Tapi hebatnya kita manusia ini masih ngeluh tulah, ya. Dinjok ngagi Allah buah banyak, ngeluh karena reganya dia mahal. Ya, ini reganya lah mahal lah sampai 50, ngeluh lagi karena buahnya dia terlalu banyak. Inilah adilnya Allah. Kami katakan tadi, kalau buah banyak, kawinnya mahal, terulang lagi luluk tahun 98 dulu. Ya. Cerita ni aku, Bu, jema bersemah ni, jema pagar alam, di saking rega kawu waktu itu kan ambo di konversi mah ini, reganya itu sampai 100 ribuan, Bu. Ya, sekilo kalau dikonversi mah ini, ya. Itulah cerita Nineng Mada, ya, karena Nineng tu jualan, ya. Dia menunjuk belanja tu di gagi make jagi, lah makai bayi keting, ya. Ini berapa? Ya, sayur ini berapa? Ini berapa? Ya. Ini manusia itu, tapi inilah cara Allah supaya kita tidak menjadi seperti itu lagi. Dibuatlah, ya, harganya tetap mahal, buahnya tetap ada walaupun tidak sebanyak yang 2022 lalu. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan semoga kita semua yang hadir saat ini akan selalu menjadi pengikut dan pengamal sunnah-sunnahnya yang setia sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini materi di terakhir ini saya diberikan judulnya tentang sedekah, ya. Jadi Ibu sebenarnya sedekah ini luas sekali cakupannya, penjelasannya luas sekali, tidak hanya berupa harta, ya. Bahkan kita tercengih baik bertemu lagi jemu, bertemu dengan tetangga kita, bertemu dengan keluarga kita, itu sudah termasuk sedekah. Ini yang paling kecilnya saja, tapi kita bahas yang umumnya dulu, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ibu, kita nek puasa ini hasil dari ketakwaan, ya. Makanya dalam firman Allah surat Al-Baqarah itu la'allakum takun. Jemaah nek puasa itu akan menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Maka dijabarkan dalam surat Al-Imran 133-134 itu beberapa tanda orang-orang yang bertakwanya. Jadi ada tandanya jemaah nek bertakwa itu. Salah satunya nyelalah dia jadi jemaah nek galak berinfak, bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang pertama yang menafkahkan hartanya, yang mengeluarkan hartanya, yang menyedekahkan hartanya, yang menginfakkan, yang menzakatkan hartanya, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Ya, jadi kita ini sebenarnya Ibu, kalau nak bersedekah, jangan nunggu kaya. Jadi contoh tadi Bu, ya, kalau kita bersedekah, nunggu kita ni kaya, pacak diyakinkan Ibu berat. Contoh, perbandingannya, kita belum kaya juga, ada duit 10.000, ya, ada duit 10.000, kita nak bersedekah. Perbandingannya seragi, ya, 50-50, 50-50, ya, setengah-setengah, ya, berarti nek kita keluarkan 5.000. Mudah kita mengeluarkannya Bu. Walaupun kita ada duit 10.000, ya, kita keluarkan 5.000 gampang. Coba kalau ada duit 10 juta. Perbandingan yang sama. Berarti kalau bagi dua 10 juta, 5 juta. Lo mana kalau nak mengeluarkan duit 5 juta itu Ibu? Berapa kali kita berupuk, berapa kali kita berfikir, ya, ujung-ujungnya urung. Tak jadi, ya. Makanya kalau nak bersedekah,
itu tak usah yang terlalu muluk-muluk, ya. Tidak usah langsung kodekot nak besar nanti, ya. Tapi bersedekahlah dari yang kecil terlebih dahulu, ya. Bersedekahlah dari cara yang paling sederhana terlebih dahulu. Karena kalau dek kecil-kecil, dek terasa ni kita, Bu. Ya, ada duit, sisa belanja beli pembukuan, ya. Kadang bersisa 1,000, bersisa 2,000, ya. Siapkan kalau perlu kotak sijam, ya. Ini sisa belanja Ramadan ini tepek kat sini. Kalau perlu buat program gerakan sedekah subuh, ya. Setiap subuh ada sisa belanja, masukkan. Ada sisa belanja, tepekkan. Hitung kalau dalam waktu 1 tahun ibu terus sedekah subuh, sudah berapa uang yang terkumpul. Ada fakir miskin, ada tetangga, ada keluarga, ada yang hampir putus sekolah, berikan dengan mereka, ya. Berikan dengan mereka. Ada masjid kita butuh apa, hantarkan, ya. Maka dari itu mudah-mudahan kalau kita sudah terbiasa dengan cara yang kecil ini, dengan cara yang sederhana ini, maka inilah nek bakalan jadikah harta yang kita miliki, benda nek kita miliki tersebut betul-betul bersih dan berkah, ya. Bu, keruan ini tetap berarti berkah kalau bahasa kita, ya. Kalau bahasa kita berkah itu ibu, ya, dikit cukup, banyak cukup, ya. Itu yang berkah, ya. Kalau dia tidak berkah, dikit kurang, banyak tambah kurang, ya. Makanya ibu yang kami muliakan, kenapa, mohon maaf Bu, ya, jemeng neklah berjabatan tinggi, duitlah banyak, gaji besar, masih rapat kita nganeng sianu korupsi, ini jadi koruptor kira-kira apa? Karena tidak berkah, ya, tidak berkah. Kalau harta yang berkah itu ibu yang kami muliakan, walaupun dia sedikit selalu cukup, dia banyak tambah cukup, ya. Kalau hartanya yang berkah, tapi kalau yang tidak berkah pasti akan selalu kurang saja, ya. Maka dari itu ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini, ayo yang pertama, kita buatlah gerakan, mungkin bukan secara global, tapi minimal sandi diri kita masing-masing. Biasakan untuk bersedekah walaupun dengan yang sedikit. Saya punya anak usianya baru 5 tahun. Anak kami ini ibu, ya, kalau kemana-mana paling dek tahan ngina ada kain celengan. Kurang ibu kain celengan? 5 tahun Bu. Lah 5 tahun anakku, ya, lah mulai besar, ya. Tahun ini baru ndak masuk TK, ya. Disangking berarti lalamunian kita diundang, ya. Jadi setiap ngina ada kain celengan, kotak lolo di depan itu ibu, anak saya itu paling ndak tahan, ya. Di mana kina kalau tekina ada kotak, ya, kotak infak, kotak sedekah di tepek kajemo di pada warung-warung itu ibu, anak saya itu selalu minta duit. Di mana kina? Setiap kali, bukan cuma sekali, setiap kali ngina ama tekina ada kain celengan itu pasti minta duit, ya, minta duit, ya. Pernah ditanya dia apa, nak masuk ke sini, ya, dan itu sudah menjadi rutinitasnya. Ternyata kami belajar sendiri ibu, ya, belajar sendiri anak tadi. Oh ternyata anak dek sekecil ini baik, dia sudah mengerti kalau ada duit itu jangan cuma dek makan baik, ya. Kalau cuma dimakan baik, ingatlah kata Buya Hamka, ya, harta yang kita makan itu akan jadi kotoran Bu, ya. Kita belikan makanan sekian banyak, ya, sekian kali kita belikan pembukaan, ya, akan pagi lah jadi kotoran. Jadi kalau kita toleh lagi Bu, ya, kita belikan pakaian, ya, pakaian itu akan laku, akan ada masanya. Dek kita pakai itu ada musim. Kalau setelah dia musim, dek dipakai lagi, ya. Badan kita berubah melar, ialah kekecilan, lah dek tahu makainya lagi, ya. Artinya akan lapuk yang kita pakai. Tetapi kata Buya Hamka, ya, harta yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal dan abadi, ya. Bahkan harta yang kita sedekahkan itu akan menjadi saksi dan penyelamat serta penaung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang kami muliakan, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita sebenarnya jemendek bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang dermawan, ya, jauh dari sifat pelitun wa kikirun meditun bocor alusun wa getabasahun alias cemekean, kalau bahasa kita pengeret, ya.
Pengeget. Saya pernah cerita dengan ibu dulu Bu ya. Di 28 Mei 2012 ya. 28 Mei 2012 itu kan viral kalau bahasa Jemema ini Bu ya. Viral ada sinetron Bu. Jadi kami di Jakarta, di Tangerang dulu ada kawan Bu ya. Kawan itu bekerja di RCTI. Ya, kawan itu bekerja di RCTI. Jadi cerita ya. Jemaah RCTI ini ya produser itu ndek buat cerita ya, kalau ada sinetron dia ndek buat sutradara ya, dia ndek buat kisahnya tuh lo mana, ceritanya tuh lo mana, nah skenario itu lo mana, dia ndek nulisnya Bu ya, ndek buat. Tapi mereka tidak asal buat sebenarnya Bu ya, mereka survei dulu ya, survei kira-kira karakter nek diangkat ini nek jemu kagalak nonton itu nek banyak di kehidupan masyarakat kita ya. Kalau nek di banyak di kehidupan masyarakat kita, dapat diyakinkan sinetron itu di dekalamu ya, paling cuma 50 episode 100 episode tamat ya. Kenapa? Karena penontonnya tidak banyak ya. Tapi kalau ndek banyak, ndek relate dengan kehidupan kita, dapat diyakinkan sinetron itu sampai ribuan ya. Dan sinetron ini sampai 2185 episode ya. Bayangkan Ibu, li saking lamanya sinetron itu sampai 2185 episode, yang menceritakan sebenarnya yang menjadi pemeran utama itu Haji Sulam Ibu ya. Yang menjadi pemeran utama Haji Sulam, yang punya anaknya Citra Kirana ya. Cuman dek kita kenal, dek melekat ngagi masyarakat kita, bukan Haji Sulamnya ya, bukan Citra Kirananya, melainkan yang melekat dengan kita Haji Muhyiddin. Ingat Ibu ya, kan melekat dengan Ibu. Kenapa kok dek melekatnya itu malah si Haji Muhyiddinnya ini Bu ya. Judul sinetronnya itu Tukang Haji Naik Bubur ya kan. Apa? Bukan, aku tuh ngetes Mbak, Ibu ngantuk apa di ide maksud Bu ya. Kalau Ibu didembendangi omongan aku berarti hilang ngantuk Ibu ya. Kalau omonganku masih dilui berarti masih konsentrasi Bu ya. Jadi judulnya Tukang Bubur Naik ya, di RCTI dulu kan Bu ya. Ya, di RCTI sinetron itu lama sekali Ibu. Bahkan setiap Ramadan sampai sekarang Ibu, yaitu kan 2012, ini sudah 2024. Berarti sudah 12 tahun itu loh Bu. Ya. Masih sinetron itu dapat diputar. Cuma ganti channelnya baik. Kalau dia di RCTI waktu pertama kali tayang dibeli nggak gitu TPI ini mutarkannya ya. TPI lalu tamat 2185 episode tadi diganti ke Global TV. Terus seperti itu. Ya, kenapa? Karena relate nih gitu. Karena kehidupan yang diceritakan, karakter yang dibawakan oleh Haji, mohon maaf kalau ada laki kamu nih seragi namanya Bu ya. Ya, bukan dek laki kamu dek di kita, tapi diceritakan di sini memang banyak yang seperti itu dalam kisah itu. Kenapa? Karena seperti Haji Muhyiddin, ndaklah haji 10 kali, 12 kali, bahkan ratusan kali, hanya masih pengeget, nauzubillahi min dzalik. Ya, sehingga apa yang terjadi dengan kita? Nah, masuknya kita, oh ternyata lu ini jemenima ini. Ya, ada ndek betul-betul macam itu. Ada ndek karakternya mirip dengan kehidupan keseharian kita. Ya, hatinya Bu yang kami muliakan ya. Orang itu membuat suatu acara pun juga dengan cara sudah ada penelitian terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika ditemukan karakter yang sedemikian rupa, pastilah kita coba, oh jangan dulu Haji Muhyiddin. Ya, kenapa pengeget itu luar biasa. Ya, nah, jadi Bu yang kami muliakan. Jadi orang yang bertakwa ini mengajarkan kita di selama bulan suci Ramadan ini belajar menjadi orang yang mampu mengeluarkan harta kita baik di waktu senang maupun di waktu susah, di waktu sempit maupun di waktu luang. Artinya jangan nunggu kita berduit, jangan nunggu kita kaya, jangan nunggu kita ada kalau ndak bersedekah. Karena yakinlah sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita. Ya. Kalau ada yang mikir dengan bersedekah mengurangi harta, berarti masih ada penyakit pelitun wakikirun meditun di dalam hatinya. Ya, kalau nak bersedekah lagi suka gitu, ya, itu berarti masih ada penyakit itu. Ya, maka dari itulah, ya, kalau orang-orang yang bersedekah itu dapat diyakinkan. Ini ilmu dari Allahu yarham Syekh Ali Jabr.
Ya, beliau sudah meninggal Ibu ya. Jadi Syekh Ali Jaber itu pernah mengatakan Ibu, bahwasanya dalam setiap sedekah itu salah satu cara Allah yang paling mudah untuk mengabulkan doa kita. Ini kata Syekh Ali Jaber Bu. Ya, maka beliau katakan kalau kita bersedekah, ya, setiap kali nak menunjukkan sedekah itu, ya, selalu tanamkan ada niat dan doa di dalam hati kita. Tu apa saat itu kendaan kita. Ya, kalau bahasa kita kan, kalau ngari mohon maaf Ibu ya, kalau berurusan ngari manusia tak pelicin dia Bu. Ini ngari manusia. Kira-kira kalau ada pelicinnya gampang dia kita berurusan. Kalau cuma nguntai baik, kalau nguntai baik Ibu, kira-kira mudah dia berurusan. Dia gegalnya tapi ya Bu ya. Tapi kebanyakan itu ya kira-kira ya. Ya kenapa Ibu? Ya kita ngagi manusia baik kan seperti itu ya. Sekarang bagaimana dengan Allah? Kalau kita sudah membawa keikhlasan kita, kita sudah akan bersedekah, lah kita unjuk pelicin kudai. Bukan menyogok Allah sebenarnya Bu, tapi kita memberikan kesungguhan kita atas kendaan kita. Ya, makanya kata Syekh Ali Jaber, kalau setiap nak bersedekah itu tanamkan. Tua pun dek jadi keinginan kita, tua pun dek jadi kedimak kita, tua pun dek jadi problem kita. Ya Allah, ngapa aku ni dek lemak benang makan, dek lemak tidur, dek nyenyak padahal dek beri apa-apa, lah berubat ke dokter masih kina. Ya Allah, hanya masih sampai saat detik ini gundah gulana itu luar biasa. Ya Allah, aku nak bersedekah. Ya Allah, tolong ya Allah lindungi dan selamatkanlah aku ni keluargaku besar ini. Sedekahkan. Itu yakinlah Ibu, jadi salah satu jalan untuk Allah tidak ada alasan tidak mengabulkan permohonan dan doa kita. Ya, jadi setiap nak bersedekah, setiap nak menunjukkan apapun yang sudah diniatkan sedekah, dalam hati kita selalu tanamkan ada doa. Dan juga sedekah ini Ibu yang kami muliakan, ya, pasti akan menjadi penyelamat bagi kita. Bukan hanya penyelamat dunia saja, tapi juga penyelamat di akhirat nanti. Ya, makanya dalam salah satu firman-Nya, ya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya menceritakan, ya, ada orang-orang yang telah meninggal, ya, mereka ni minta dengan Allah Subhanahu wa taala ditangguhkan. Kalau pacak diundur kematian, ya, makanya bahasanya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, ya Allah ya Tuhan, kalau seandainya kami ini pacak ditangguhkan, ya, minta di pending kudai, jangan kudai diajung mati, ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Yang menyebabkan aku maka aku pacak fa asaddaqo. Ya, jadi jemendeklah meninggal sekalipun, ya, kalau diunjuk kesempatan lagi untuk hidup, ya, diberi kesempatan lagi untuk hidup saat dan detik ini, dia minta ngari Allah, maka dia pacak banyak-banyak bersedekah. Ya, artinya sedekahnya luar biasa. Ya, dalam Quran saja orang yang sudah meninggal minta ngari Allah, maka pacak dia dihidupkan lagi, maka pacak dia lebih banyak bersedekah. Kenapa? Karena dia ngina, karena dia tahu bahwa dengan sedekah ini menjadi tiket penyelamat luar biasa, baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu. Makanya kalau di badah kita di bersemah ini Bu, sebenarnya punya tradisi untuk bersedekah, ya, punya kebiasaan untuk bersedekah, bahkan dapat musibah lagi bersedekah, ya, dapat musibah, ya, amo boleh rezeki wajar bersedekah Bu, ya, ya, dapat nantu, dapat cucung, dapat anak wajar bersedekah. Ndek luar biasanya kita ni empai udah boleh musibah lagi bersedekah. Dinjok judul pula sedekah nolak, ya, itu cuma kita. Apakah tidak boleh? Ada kok memang dalilnya. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-shadaqatu tanfa'ul bala. Ya, jadi kata Rasul, sedekah itu menolak bala. Makanya wajarlah banyak jemaah kita ini bala ula udem, bala ula terjadi. Sebenarnya tujuannya betul Ibu, ya, mangke tidak terulang lagi balak ndek sama, dan mangke tidak terjadi lagi balak ndek lebih besar lagi. Itu loh Bu tujuannya, ya. Kalaupun terjadi balak-balak yang lain, minta-minta balak itu tidak terlalu besar, ya. Hanya itulah bahasa kita bersama, ndek namanya balak, ndek
Ya, namanya balak dia mengembau, artinya dia keruan kebila balak itu akan terjadi dengan kita. Nah, maka dari itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu, karena balak ini dia mengembau, sedekahlah ya yang akan menjadi penolak balak itu. Jadi sebelum balak-balak dek lain, sebelum terjadi balak-balak yang tak diinginkan, perbanyaklah bersedekah. Ya contoh ibu pernah di tahun kemarin di pasar Ramadan, di bulan Ramadan di daerah Jarai, ya di pasar Jarai itu ibu. Padahal bulan puasa ini ibu, ya. Gara-gara jemeni dek tersenyum, ngina, ya. Ngapa kau ngina-ngina? Ya, kabang apa ngina-ngina? Ya, lah kan coba mau dia tersenyum ibu ya. Aduh ini cerobok mungkin di puasa kan, ya. Ngapa kabang ngina-ngina? Ya, dek itu ngapa boleh kabang ngina-ngina? Ya, dari gara-gara kabang ngina-ngina, laju belagu sampai ada yang meninggal kan? Ingat ibu ceritanya. Ya, itu tahun lalu loh bu. Ya gara-gara kenapa? Gara-gara kok kenapa sulit sekali untuk bersedekah? Coba ibu, kalau ibu ya balik payah-payah ya kan, sandi mungkin pasar, ibu belanja, satu sampai di rumah ngina laki cerubuk. Lemak dia kira-kira ibu. Ya aku langsung ibu perap kan, langsung keluar harimau kan, setunya tapi dia dengar ni, itu sih, ya, dia mau balik sandi pasar cerubuk, nah kenapa? Ya ternyata ibu benarlah di dunia saja kalau orang yang tak mau bersedekah dengan cara yang sedikit ini saja itu sudah menjadi masalah. Ya coba kalau satu ngina ibu laki kamu tersenyum, adem tak kira-kira? Ya ibu ketemu dengan kawan ibu ya tersenyum dengan ibu, enak tak kira-kira? Satu bertemu ya, cerubuk dainya lo angka 8 ya, lah kusut dainya lalu lo setrika apa baju dek di setrika ya, asa ku perasakan diri awak kalemah nak bertemu mungkin nak ngejok rezeki, jadilah kudai. Ya. Jadilah kudai. Benar ibu, berapa orang yang saya temui karena ada karakter manusia ini ibu ya, dia hanya mau tersenyum. Kalau ngari jemu, ndek setara ngari dia, ndek lebih tinggi jabatan dunia. Ya bukan jabatan di hadapan Allah, ndak ada yang tahu. Ya ada manusia ini ibu, sampai saya setiap ketemu dengan orang yang tahu dengan orangnya pun, dia ketika dia cerita, ya apa katanya ibu? Pacak di denang ndak bertemu ngari jemu itu. Ya ada loh bu. Ya kenapa? Karena setiap ketemu orang yang seperti ini selalu menganggap kita berada di bawahnya. Makanya hati-hati. Ya kalau ada orang yang menganggap orang lain lebih rendah di bawah kita menganggap orang lain lebih hina daripada kita, sebenarnya kitalah yang lebih hina darinya di hadapan Allah Subhanahu. Apalagi gara-gara jabatan dunia. Hati-hati loh bu. Ya, kenapa? Karena dalam Islam tak boleh membedakan orang dikarenakan jabatan dunianya. Tak boleh membedakan orang dikarenakan kehidupan dunianya, dikarenakan bandinya, dikarenakan hartanya. Tidak boleh. Kalau mau membedakan orang, maka bedakanlah dari ketakwaannya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang membedakan orang dari ketakwaan. Kalau ada kiai datang disambut, dihormati, wajar. Ya. Wajar, Bu, ya. Tapi kalau dia punya jabatan dunia sementara, merasa orang lebih rendah dari dirinya, merasa orang lebih hina dari dirinya, maka hati-hatilah. Karakter dan sifat ini sama seperti nenek moyang. Bukan nenek moyang kita, nenek moyang setan iblis jin, setan jin namanya iblis laknatullah alaih. Apa iblis yang menjadikan diusir dari surganya Allah? Karena dia merasa lebih daripada Nabi Adam alaihi salam. Laju diusir kayak Allah sandi surga, merasa dia lebih mulia. Ya iblis itu kan dulu namanya kan Azazil ya. Dia merasa lebih mulia, dia jom bersujud ngagi Nabi Adam ya. Maha baik katanya. Dinda dia bersujud ngagi Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis ini tadi, Azazil tadi, merasa lebih alap, lebih calak, lebih pintar, lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Adam. Tapi ternyata kata Allah ya,
lebih mulialah Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis pun Azazil diusir oleh Allah dari surga. Iblisa min rahmatillah, terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibu yang kami muliakan, ayo sama-sama saat dan detik ini ya, kita belajar ya, belajarlah untuk memuliakan orang lain. Setiap ketemu dengan orang bersedekah ya, tercengih dikit lagi jalan. Cuma ingat ibu ya, tercengihnya harus betul-betul yang tulus dan ikhlas ya. Ini mohon maaf ibu, ada tercengihannya nyemun loh, benar loh bu. Ya ada ya, jema tu dek tersenyum ada nyemun ya. Gampang ginanya ibu, kalau orang itu tersenyum, dia ikhlas ya, biasanya tekuk hidung dua-duanya ini buka gala. Nah, ini ciri khas jemaah kita bersama ibu ya. Cuma mohon maaf ya, kalau dia tekuk hidung membuka sebelah, bibir miring sebelah, itulah ya. No. Gimana ibu? Aku suka nyemon, ni suka sebab ya, tekuk hidung mengangkat sebelah, bibir mengangkat sebelah. Itulah biasanya nyemon itu. Ya, akhirnya ibu ya, hati-hati ya, kalau kita mau senyum dengan orang ya, harus senyum yang tulus dan ikhlas ya. Jemaah pun nginak kok ya, ketika kita tersenyum, nyemon juga ini ya, lah keruan jemaah kalau kita tuh nyemon ya. Makanya hati-hati, tersenyum pun ada tata caranya ya. Makanya kalau di sekolah itu ibu ngajarkan dengan anak itu, maka dia tersenyum asem ya, dia juga asem. Kenapa? Maka bibir kedua-dua ni ya ngangkat gal ke sini ya. Kenapa? Walaupun giginya tidak terlihat, tapi dia sudah tersenyum asem ya. Nak latihan di situ ibu ya. Kenapa? Karena ibu yang kami muliakan, ketika kita sudah tersenyum dengan orang lain, dapat diyakinkan senyum ini mampu merubah keadaan hati kita saat dan detik itu. Sama nge laki kamu ibu ya, kalau dia balik sandi begawe ya, dia payah sandi kebun, entah dia payah dan dia jadi kuli tadi, sampai di rumah ibu cerubuk, mana kira-kira ya, belamburan isi rumah saya gitu ibu ya, belamburan ya, terjadi perang dunia ketiga ya. Kenapa? Ya gara-gara dia tersenyum bu ya. Tapi kalau kita sudah mampu bersedekah dengan cara, kan tidak perlu mengeluarkan duit ya, tidak perlu mengeluarkan tenaga, hanya perlu mengeluarkan keikhlasan kita saja ya. Tetapi ingat, ikhlas ini ternyata ilmu yang tinggi ibu ya. Seperti di dalam Al-Quran ya, kalau surat Al-Falaq itu pasti ada namanya falak di dalam surat itu. Kalau surat An-Nas ada kalimat An-Nas dalam suratnya. Kalau Ikhlas ada tidak bu? Ada tidak kata-kata ikhlas di dalamnya? Dia berdia ya. Kalau qul a'udzu birabbil falaq ada. Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas ada ya. Kalau Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ada ya. Kalau Al-Ikhlas, apa surah Al-Ikhlas bu? Qul huwallahu ahad, ada Ikhlas. Allahu samad ada. Tidak. Lam yalid wa lam yulad ada. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad ada. Dia. Kenapa? Karena lolo itu landek namanya ikhlas ya. Ikhlas itu ada perbuatannya tapi tidak ada suaranya dan tidak tertulis ya. Makanya ikhlas itu ibu, kalau masih tersebut, oh ya aku ikhlas nolong sianu, berarti belum ikhlas sebenarnya ibu ya. Kalau aku ikhlas bantu sianu, belum ikhlas ya. Apalagi ada kalimat tambahan. Kalimat tambahan bukan li sombong Nah ini biasanya ibu ya, hati-hati betul loh bu ya. Banyak yang merusak keikhlasan kita sebenarnya. Awalnya lah betul lah ya, bukan li sombong ya. Masjid Al Istiqomah ni baca alap ni nuluk le mama inilah, madi de mama ini lom kas alap ini masjid ya. Ya sebenarnya di situ sudah menunjukkan ketidakikhlasan kita. Makanya ikhlas itu cukuplah kita melakukan kebaikan dan berharap jangan orang lain terlalu banyak tahu dengan keikhlasan itu. Ya, kalau kita masih nak ngenjuk tahu jema dengan keikhlasan kita, dengan perbuatan kita, dapat diyakinkan juga. Biasanya muncul benih-benih riak, sombongnya, takabburnya ya di dalam diri kita. Ya makanya ulama-ulama dulu selalu mengajarkan ibu ya, kalau mau ikhlas itu dianalogikannya lolok semut ndak hitam di pucuk batu yang hitam legam. Artinya dek kina on ya, kita baik dek melakukannya dek kina on ya, cuma ya dirasakan oleh orang lain.
Itu Bu, ikhlas itu. Ya. Nah, tetapi ini mudah diucapkan, sulit ketika dipraktekkan. Ya. Ibu pernah berbuat baik dengan orang? Pernah Ibu? Pernah? Ya, sering lah ibu-ibu. Dah mungkin Ibu ya. Ibu sudah baik dengan orang ini ya. Dia ada apa kina Ibu bantu. Dia ada kesulitan Ibu tolong. Dia ada permasalahan Ibu bantu. Bahkan dia nak minjam duit pun Ibu pinjami. Ya, dia belum balik ke duit pun dia Ibu tagih. Disangking Ibu itu baik dengan orang ini. Ya, disangking Ibu itu ingin menunjukkan kalau Ibu ikhlas berteman dengan orang ini. Ya, tetapi suatu ketika ya Ibu ni ada keperluan, ada perjalanan dan searah. Ya, dia ada kendaraan dan kebetulan kendaraannya itu ya muatannya banyak. Dan Ibu pacak di situ. Searah, contohnya ke Palembang. Dia nak berangkat pula ke Palembang. Ya, padahal dia tidak ada mau memuat yang lain. Ya, tiba-tiba Ibu, si anu, aku ni dek berdia, dek nak nyupir kah. Ibu bukannya nak punya mobil, Ibu punya mobil. Ya, mak mana kalau kamu kan ke Palembang, aku nebeng tak serempak ke Palembang. Oi maaf nian katanya Bu, bukan dindak ngajak Ibu. Ya, mobil ni dek tahu muatannya banyak, karena banyak ige kelawanya ni panas. Ya. Bagaimana kira-kira itu Ibu? Ya, artinya intinya tetap menolak. Tetap menolak. Padahal selama ini kalau ada apa kina dari Ibu, dia ada kesulitan apa kina, Ibu orang yang pertama kan nolong jemi itu. Tapi tiba-tiba Ibu cuma membutuhkan pertolongan bantuan sedikit, tidak pula merepotkannya. Bahkan mungkin kalau saat itu Ibu ngiring berangkat, bensin Ibu kalau nek nanggung. Ya, hanya dia dindak di tempat kamu Bu. Ya, tahanlah dia, kalau bahasa kita melepat kursi daripada ndak naik kaki kita. Ya, kursinya rusak katanya. Ya, kira-kira lo mana kalau ada jemendek lulu itu penghasilan kita. Hah? Sakit hati Bu. Sakit hati, ya. Oh, sakitnya tuh di sini, masya Allah Ibu. Masih ada sakitnya tuh di sini, ya. Itu manusiawi sebenarnya Bu ya, itu manusiawi sebenarnya. Tapi ingat Ibu ya, kata guru kami lagi Ibu, Allah yarham Kaji Muhammad Nur Ghazali, beliau katakan dengan kami Ibu, kalau kita berbuat baik ngagi jemeng, ya, kita ilok ngagi jemeng, ya, berharap jemetu pula ilok ngagi kita, ya, berharap jemetu akan membalas kebaikan kita, maka dapat dipastikan, dek bakalan kita rasakan ke depan adalah kecewa. Ya, makanya Ibu, ketika kita sudah berbuat baik dengan orang, mungkin kita tak menunjukkan kalau tidak dianggap kita ni ikhlas pun tidak, tapi biarkan, ya, ndak jeme ilok ngai kita, yo syukur alhamdulillah. Ndak jeme tu kita lah ilok dia masih kina ngupat, yo alhamdulillah dek masalah. Tapi yakinkan satu hal dari orang tua kami, dari guru kami. Walaupun orang itu tidak berbuat baik dengan kita, tapi kita tetap berbuat baik dan tak mengharap pun dia berbuat baik dengan kita. Yakinlah Allah akan mendatangkan orang-orang yang lebih baik yang akan membantu dan menolong kita di saat kita ada kesusahan. Itu kuncinya Bu. Ya, jadi yang mendak ikhlas tu jangan berharap jeme ndek lah kita ilok pulungi kita. Jangan, karena kalau kita masih berharap lu itu berarti masih kita galak sakit hati. Ya, ama dindak sakit hati setelah ilok udem. Ya, tidak usah ada cerita apa-apa lagi. Ya, dia ndak diungkit-ungkit lagi. Dia ndak dibuka-buka lagi. Selesai. Ya, kita bantu dia, selesai. Tidak usah ada cerita yang lain lagi. Ya, masalah nanti kalaupun dia tidak berbuat baik dengan kita, kalau cari wong dewe cowok, pen Gusti Allah sing balese. Ya, artinya kalau bahasa kita, nengkala Allah ndek balas ngagi kita, bukan ngagi dia. Ya, kalau dengan dia itu wallahu a'lam bissawab. Pacaklah pula urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita saat dan detik ini ndek dinjuk kesehatan, dinjuk kekuatan ngagi Allah, bahkan dititipkan harta oleh Allah ini bersedekah untuk melatih keikhlasan kita. Itu yang pertama. Setengah jam lagi Bu ya. Paslah setengah jam lagi ya. Dia beri acara lain lagi kan? Memang ditutup terakhir dengan sholat zuhur berjamaah ya. Jadi ada cerita Ibu ya. Ceritanya ini sebenarnya di zaman Nabi Sulaiman ya, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ini
Ada sepasang suami istri, Bu. Sepasang suami istri ini lah ada anak, ya. Lah ada anak, ya. Dia ni kalau bahasa kita lah lama dia makan daging, ya. Sepasang suami istri ini. Pas di depan rumah ini ada batang besar dan di situ ada burung bersangkal, ya. Ada burung bersangkal, ya. Burung ni bertelur di situ, buat sangkal dia kan dia bertelur di situ, Ibu, ya. Jadi satu lah sekian hari, ya, dikinai ngagi to betina lanang ini tadi, Ibu, ngagi bininya tadi, dikinai kalau bahasa kita, Kak, lah lama kita ni dek makan daging, kamu dia beli daging telur jadilah, Kak. Ya, kesian anak-anak kita ni, ya. Ada dek terbeli kita mendak beli telur apa. Li sangking mereka dalam kehidupan serba kekurangan luar biasa, ya. Kak, di depan tu kan ada sangkal burung. Cengki ada telur di situ dia empai sangkal, ya. Oh jangan, kata lakinya, kesian lagi bayinya ni, ya. Hanya laki lo mana kira-kira, Ibu, ya. Ngina anak lah lama didekule daging dek berdia telur dek dimakan, ya kan, ya. Bininya juga mai itulah juga, ya. Kesian ngina anak kita ni kurang vitamin, kurang gizi ni, Kak, ya. Terpaksalah lakinya ni tadi naik ke situ, ya. Ambil telur sandi burung ini tadi, Ibu, ya. Ndong burung ni tadi kebetulan dang dek berdia di sangkal burung itu, ya. Saat dia balik ke sangkal tadi, tergagau ndong burung ni mana kalau bahasa kita telur ku ni tadi kok dia berdia, ya. Melapor dia ngagi Nabi Sulaiman sambil nangis dengar-dengar, ya. Nabi Sulaiman kan pacak ngicek ngagi binatang, ya. Bukan mamang ini, mamang kita dek tahu, ya. Melapor dia, ya Nabi, ya Nabi katanya aku ni mana buat sangkal di situ awak tinggi dengan harapan kalau aku ni pacak melanjutkan keturunan aku sandi telur-telur dek ku simpan di situ. Cuma pas aku balik tadi angka setelurku ni lah diambil ngagi jemen dek berumah di depan batang itu, ya Nabi. Lok mana nian itu, ya Nabi, tolong nian aku ni, ya. Ya sudah, kata Nabi Sulaiman, ya. Karena bukan pai sekali dua kali lah rapat juga, ya. Dan kata Nabi Sulaiman, kalau ku ajung jin, ya, karena Nabi Sulaiman itu jin pun tunduk dengan Nabi Sulaiman. Kalau ku ajung jin dua ikut, ndek kan jageri sarang ka batu, ya. Oh, jadi lah merasa aman benar bahasa to burung ini tadi. Karena sangkara dikawal, dilindungi ngagi jin dek diperintahkan ngagi Nabi Sulaiman alaihi salam ini tadi, Bu, ya. Ngulang bertelur lagi sekian bulan bala bertelur, ya. Ngimbang lagi pula bahasa bini lanang ini tadi. Kak, katanya lah sebulan lebih kita ni didemakan daging, didemakan telur lagi, Kak. Cubalah Kak ambil lagi telur di situ. Pecah sangka gitu lah mulai berisi lagi, ya. Ngulang lagi dek katanya. Ya kesian burung itu, dan itulah kita ambil katanya telur ni. Ini ndak kita ambil lagi, ya. Kesian hanya terus didesak lagi bininya. Cara laki lah, Ibu, biasanya makanya wajar lah, ya. Laki itu yang de alap pacak sandi bini pula, dan desaknya dek karuk juga pacak sandi bini pula, ya. Tambah ngina bininya lah minta benar lah dengar-dengar maka dia pacak makan telur ni tadi, terpaksa naikinnya lagi, ya. Naikinnya lagi, ya. Gahal-gahal karena ndong burung ini ada di situlah. Gahal-gahal bahasa ndong burung ini tadi. Karena jin dek dua ikut diperintah Nabi Sulaiman digek di sarang itu tadi, ya. Digek di sarang itu. Usut punya usut, engkau sepas lanang ini tadi ndak naik apa ke batang itu tadi, ya. Ada pengemis datang. Ada pengemis datang, dia ni juga sama, ya. Dek makanlah sekian hari. Dek makanlah sekian hari, tak aneh ngagi tok lakinya dek ndak naik batang ini tadi. Kicik kailang ngagi bininya. Oi dek, kita kan masih ada nasi ni, ya. Njoklah dikit makanan kan dek pengemis itu. Oh, dia beri age kata bininya ni tadi. Ya, kata bini pengegiat luar biasa, Bu. Ya, dia beri age, dia kita lagi kurang, ya. Itu di situ, ama di sini aslinya dia berdia betina dia dulu itu kan. Ya, dia kita lagi kurang, dia apa dia mikirkan dia jema. Tapi lakinya ni turun jerang lagi dia. Turun jerang, ambil makanannya bagi dua lagi pengemis ini tadi, Bu. Ya. Naik di kepucuk, boleh telur ini tadi, ya. Proteslah burung ini tadi, Bu, ngagi Nabi Sulaiman. Datang dia terbang ngagi Nabi Sulaiman sambil nangis dengar-dengar, ya Nabi Allah, ngapa kabar kalau bahasa kita bohong ngagi aku. Uji ama ladila dijaga ngagi jin dui kok tu aman dek kapaca agi bahasa lanang itu ngambil telur di sangkalku ni. Hanya ngapa tadi malah habis telur di sangkalku diambil ngi lanang itu, ya.
Dipantau laju jin dui ko ini tadi bu, ya. Dipantau jin dui ko ini dengan Nabi Sulaiman. Kase dipantau ni tadi dong sadangso kalau bahasa gitu, ya. Dong sadangso la lebam-lebam bahasa jin ini tadi, ya. Saking waktu itu jin ini mungkin belagi luar biasa ibu, ya. Satu sampai ngapa kata Nabi Sulaiman kamu gadukan kuajung jaga sangkal burung itu, ya. Ngapa malah kamu dek berdia di sangkal itu? Ceritakannya lah ngagi jin ini tadi ya Nabiullah, maaf nian katanya. Kami nilan jaga bahasa sangkal burung itu, ya. Hanya pas kami jaga ndak ngajong lanang ini tadi orang ngambil ini, pas dia ndak naik dia turun lagi tadi ya Nabiullah, ya. Dia ni ngenjuk sedekah padahal dia kurang ngenjuk sedekah ngagi fakir miskin ya Nabiullah. Engkau sesat dia ngenjuk sedekah ini Allah nurun kadu ikut malaikat besak-besak tinggi laju kami cipakannya sejauh ini. Ya. Laju kami dek tahu jangan kanda marah, kami malah cipakannya ngagi malaikat itu ya Nabiullah. Jadi di sini ceritanya ibu yang kami muliakan, dengan sedekah ini walaupun sedikit Allah memberikan rahmatnya, memberikan perlindungan untuk orang-orang yang senang mengeluarkannya. Makanya jangan segan-segan kalau kita untuk bersedekah. Itu tanda yang pertama orang yang bertakwa. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa itu yang kedua, ya. Wal kadhiminal ghaidha, ya. Jemaah yang bertakwa itu kata Allah dia ni pacak mengendalikan amarahnya, pacak mengendalikan emosinya. Yang ketiga, jemaah yang bertakwa ini wal afina anin nas, dia mau saling maafkan. Jadi yang kedua ibu, ya. Jadi jemaah bertakwa kata Allah dia pacak mengendalikan emosinya, pacak mengendalikan amarahnya. Kenapa ibu yang kami muliakan? Karena kita nek puasa ini selain bersedekah ibu, ya, salah satu amalan yang harus kita lakukan juga mampu menjaga lisan. Ya, karena ada 4 golongan. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar kata Rasul itu. Jadi surga itu rindu dengan 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, jemendek sering interaksi dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah tadi sudah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah, wahafidhil lisan, jemendek pacak nahan lisanu, jemendek pacak jaga omongannya, jemendek pacak mengendalikan emosi dan amarahnya. Yang ketiga, wamud imiljian, yakni jemendek galak ngenjok makan jemedang kelaparan. Dek keempat wasaimina fi sahri Ramadan, jemendek dang puasa di bulan suci Ramadan. Jadi dek keduanya inilah, ya, orang yang akan dirindukan surganya Allah itu tanda ketakwaan mereka terhadap Allah adalah mereka mampu menjaga lisannya. Kita dulu dapat nganeng ibu ya, mulutmu harimau. Ya. Kenapa? Karena kalau luka dikarenakan pisau, dikarenakan silet, itu masih mudah obat dicakal. Dinjok betadin ditukup pakai Hansaplast, sebulan kering, 2 bulan lah dek bebekas. Ya. Tapi kalau luka dikarenakan lisan, ketika lisan yang sakit bukan di luar, tapi yang sakitnya tuh kata ibu itu tadi. Ya, ibu tadi yang lebih paham ya. Sakitnya tuh di sini. Itu Bu. Ya, kalau sakitnya sudah di sini, sudah merasuk ke dalam hati, maka kemana obat akan dicari? Ya, hati-hati ketika kita mau berbicara, ketika kita tidak ngicap, apalagi tidak marah. Ya, ketika kita akan marah sekalipun, akan emosi dengan sekalipun, berhati-hatilah. Karena bisa jadi dengan marah kita, dengan emosi kita, dengan becancongnya kita, itu menghabiskan pahala puasanya kita. Ya, karena kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang, betapa banyak umat-umatku ini, mereka yang berpuasa, tetapi kata Rasul mereka tidak mendapatkan apa-apa selain hanya lapar dan haus baik. Ya, ngapa li gara-gara dek tahun jaga omongan. Ya, nah maka dari itu ada kisah sederhana lagi Bu. Jadi ini dikisahkan ada murid, ya. Kita ni kan kalau ada anak Bu ya, anak tu biasanya kalau lagi pejadi agak kurang nurut, ya. Diajung agak suka sakit. Coba kalau gurunya nak ngajong, ya, atau ustaz tu nak ngajong.
Kalau gurunya atau ustaz yang ngajong, pacak saat itu diajong langsung dikerjakannya. Ya, ternyata memang seperti itulah sekarang ini Ibu. Ya, tapi tidak masalah. Ini ada pelajaran yang luar biasa. Jadi murid ini Ibu, ya, dia ini sekolah di salah satu tempat. Ya, empok dia sekolah tapi gurunya ini memperhatikan kalau murid ini temperamen luar biasa. Ya, kalau bahasa kita, ya, mulut ini apa bahasanya Ibu? Judes, bukan cuma judes, satu meletup busuk. Ini bahasa kita bersama. Ya, satu meletup busuk. Sama judes, okeylah. Ini satu meletup busuk. Ya, disangking mulut anak ini tadi sulit sekali dijaga dan dapat kaningan bagi gurunya ini tadi. Jadi pada suatu ketika, ya, ini gurunya juga arif luar biasa. Ya, kaning budak ini saking hobina marah-marah bercancung. Ya, kadang-kadang meletup busuk ini tadi dipantau. Murid sini kudai. Ya, nurut dia Bu. Marah nih gurunya, ada apa Pak Guru? Kabani ku kinai selama beberapa waktu ini kok hobi nau marah. Mulut kabani satu ngicik ngagi jemu kok selalu kasar luar biasa. Ya, ketus luar biasa. Alangkah hobinya kau kok menjadi seperti itu. Ya. Ngapa Pak Kiai? Coba Pak Guru, coba kabah kele ya. Setiap kali kabah nak ketus, setiap kali kabah nak marah, setiap kali nak meletup karut meletup busuk dari mulutmu, coba kabah ambil tukul. Kabah ambil tukul, kabah ambil paku. Nurut murid ini tadi. Bingung dia. Ada apa kok malah dia ajung ngambil paku, dia ajung ngambil tukul. Ya nurut Pak, Bu. Saking nurutnya dia ambil kanyu pakunya, dia ambil kanyu tukul. Nama ini muridku, kata gurunya ini tadi. Kabah setiap kali nak marah, setiap kali mulutmu nak meletup busuk ini, coba kabah tutuskan paku ini ke dinding. Nurut dia Bu. Jadi tegas setiap dia nak marah, setiap kali mulut nak meletup busuk, ambilnya paku, tutuskan yang dindagi ke dinding. Ya, setiap kali nak marah, ambil paku, tutuskan yang dindagi ke dinding. Ya, sampai keesokan harinya dipantau lagi gurunya. Red kesini kudah. Ngapa Pak Guru? Lo mana ceritanya kemarin? Alhamdulillah Pak Guru, di dinding lah banyak pakunya. Ya, di saking hobinya marah, di saking hobinya ya berkata-kata yang tidak bagus budak ini tadi. Ya, lah banyak paku. Alhamdulillah kata guru, berarti kabah pacak. Setiap kali nak marah di dekat beletup kang ngijemu, kabah letup ka. Jadi masih dia sambil bercancung, hanya bukan ngijemu. Ya, ngagi dinding. Oh dasar si anu tamtom kok dinding lagi pokoknya. Ya, lah segala dikatakannya, tapi dia ekspresi ke dinding itu Bu, sampai betul-betul penuh dinding ini paku. Ya, alhamdulillah kata gurunya, kalau itu muridku, ya, mak ini kabah coba, ya, karena lah berhasil, berarti kabah dinyakiti jemu lah sekalian ini. Ya, coba setiap kali kabah, empai berpikir baik. Empai berpikir baik, nak nyakiti jema, empai terasa baik, nak berkata kotor, nak berkata kasar, cuba kabah cabuti siko-siko. Ya, artinya kabah sari itu dek jadi nyakiti jema, dek jadi kabah sari itu nak melukai hati dan perasaan orang lain. Ya, cabutinya siko-siko, nurut pula murid ini. Ya, setiap kali dia sabar, jangan sampai lulin. Cabut tu, ya. Setiap kali pada marah, langsung cabut tu. Terus ibu sampai paku di dinding ini tadi, dek bertirah, dek berdia sisanya lagi. Dipantau lagi esokan hari yang gurunya tadi. Mana muridku, alhamdulillah Pak Guru. Ya, pakunya lah dek berdiagi di dinding ini, laku cabut 3 sijat-sijat. Ya, alhamdulillah kata Pak gurunya tadi. Berarti kabala pacak belajar sabar. Ya, hanya coba red, kabah kinai di dinding tu. Ada apa di dinding? Ada apa Bu? Kata murid ini tadi, Pak Guru, ada bekas paku aku tadi itulah. Ya, itulah pula. Ya, setiap kali kabah meletup busuk, setiap kali kabah berkata karo, setiap kali kabah ngecek di dalam, setiap kali kabah nyakiti jema, setiap kali kabah jolimi jema, baik lewat omongan kabah, di situ akan selalu berbekas di hati orang-orang yang mendengarkannya saat itu. Betul Bu? Pernah hati kita ya dizolimi jema ngecek karo nge kita, ya, jema meletup busuk nge kita, masih teringat, masih terasa dia sampai main ni Bu? Masih ya? Masih wajar dan itu normal Bu, normal. Kenapa? Karena kita punya hati, ya, kita punya, tapi jangan sampai ini menjadi dendam. Ya, tidak boleh kalau ini menjadi dendam. Ya, kalau menjadi dendam ini akan menjadi penyakit Ibu. Ya, ini akan menjadi penyakit. Jadi lebih baik mana Ustaz? Lebih baik mungkin kita tidak bisa untuk melupakan, tetapi kita bisa untuk memaafkan. Ya, kita bisa memaafkan, tapi kalau untuk melupakan, saya yakin seragi baiknya aku Ibu.
suka nak melupakannya, ya. Tetapi kalau untuk memaafkan itu adalah kewajiban kita. Kenapa? Karena yang ketiga, kata Allah, orang yang bertakwa itu wal afina anin. Nah, jema nek bertakwa itu runtutan sandi dia udem galak bersedekah, dia pacak mengendalikan amarahnya, dia galak afina anin nas, galak saling memaafkan. Tu bu. Ya. Hanya kadang-kadang ustaz aku ni lah mencuba maafkan jema tu. Hanya kadang-kadang satu terinak dainya masih berdeser dalam lemak benang. Wajar. Ya. Sudah memaafkan aku tu ustaz, tapi satu terinak ngegi jemanya masih asa perasakan ini debau-debau saja. Wajar dan itu normal, ya. Tapi ustaz aku ni pernah teringat aku ada salah ngegi si anu. Ya. Aku ada salah, aku pernah berkata kasar, aku pernah berkata karo, bahkan aku teringat pernah menzoliminya ustaz. Aku lah minta maaf ngagi jema itu, ya. Cuma saat aku minta maaf, dia males-males saja. Ya, saat aku minta maaf, dia seakan-akan dindak nginak dayaku bertemu lagi dindak lagi. Ya, kalau ibu sudah berusaha minta maaf, kalau ibu sudah berusaha untuk mengikhlaskan atas perbuatan ibu dan menurunkan ego ibu untuk minta maaf dengan orang itu, cuma orangnya tidak mau memberi maaf, biarkan saja. Yang penting tugas kita sudah selesai, yakni meminta maaf. Maka mudah-mudahan ibu, kalau kita mampu melakukan hal ini, maka kitalah orang-orang yang termasuk bertakwa dan selamatlah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang kami muliakan, sebelum kita tutup dengan berdoa bersama, kalau ada ndak ditanya, tanya kalau budaya. Ada sekitar waktu 15 menit. Kalau ada ndak wuduk, kalau ndak nanya, silakan.